Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melanjutkan refleksi kita dari episode ke-56 tentang spiritualitas Anawim sebagai sebuah karakter rohania yang kita anjurkan bagi para adorator. Mari kita memasuki refleksi yang lebih dalam untuk menghantar kita memahami apa sesungguhnya rencana Tuhan dengan keberpihakannya terhadap kaum kecil dan marginal tersebut. Pertanyaan pokok bagi kita adalah, mengapa Tuhan memilih memihak kaum yang kecil dan terpinggirkan? Bukankah orang-orang yang besar, kaya, dan berkuasa juga merupakan umat Tuhan? Lalu apa pesan keberpihakan itu bagi umat beriman masa kini, sehingga kita pun perlu membangun pola kerohanian yang selaras dengan keberpihakan Tuhan tersebut. Refleksi kita ini kita awali dengan menyadari posisi manusia di dalam sejarah keselamatan. Di dalam kitab Kejadian, kita menemukan kisah tentang penciptaan manusia, bahwa Tuhan menciptakan pria dan wanita sesuai dengan gambarannya, dan menganugerahkan kepada mereka sukacita sebagai anak-anak Tuhan dengan mendiami Taman Eden, lengkap dengan segala karunia yang memungkinkan mereka hidup dengan martabat tinggi sebagai pribadi yang disayangi Tuhan. Namun dosa pertama yang dilakukan Adam dan Eva telah menjerumuskan manusia ke dalam situasi cengkraman kegelapan yang membutakan mata hati mereka, sehingga mereka tidak mampu melihat dan menghargai cinta Tuhan. Namun Tuhan tidak menghancurkan Adam dan Eva lalu menciptakan manusia baru, melainkan membuka jalan baru untuk menerima mereka kembali melalui karya keselamatan. Dalam proses menuju keselamatan inilah kita melihat ada pertentangan yang sangat tajam antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, terang melawan kegelapan, yang tidak lebih dari representasi dosa melawan kehendak Tuhan. Manusia berada di antara dosa dan cinta Tuhan, dan harus memilih pihak mana yang akan diikutinya, lengkap dengan segala konsekuensinya. Ironisnya, jalan yang ditawarkan kegelapan rata-rata lebar dan menawarkan kenikmatan, sementara jalan yang ditawarkan Tuhan penuh dengan pengendalian diri, sulit, bahkan menuntut korban diri yang sangat besar, sehingga banyak orang enggan untuk mengikutinya. Dalam skala ini kita menemukan ada kompetisi yang tajam antara kegelapan melawan terang untuk merebut jiwa manusia sebanyak mungkin. Dan kegelapan sering merekrut manusia-manusia yang lemah iman dan budinya untuk menjadi pengantaranya dalam menyesatkan jiwa-jiwa tak berdosa. Tuhan pun tidak tinggal diam. Dia memilih utusan-utusannya untuk mewartakan cintanya, menawarkan keselamatan yang harus berhadapan dengan perlawanan dunia yang terganggu hegemoninya. Jika kita meneliti dengan baik, pilihan Tuhan selalu jatuh pada orang-orang kecil yang termarginalisasi dari kelompok utama. Nuh yang mengingatkan orang tentang murka Tuhan sebelum air bah tidak diindahkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Abraham harus meninggalkan keluarga besarnya di Kaldea, lalu berkelana mencari tanah terjanji yang disiapkan Tuhan. Yakub harus melarikan diri dari saudaranya
agar janji Tuhan dapat terlaksana di kemudian hari. Demikian juga bangsa Israel harus melewati fase perbudakan di Mesir sebelum dibentuk kembali menjadi bangsa yang bermartabat dan siap kembali ke tanah terjanji sesuai dengan kehendak Tuhan. Musa harus membawa bangsa ini melintasi padang gurun selama 40 tahun untuk menghapus rasa inferioritas mereka sebagai bangsa budak dan membentuk mereka sebagai bangsa pejuang yang siap untuk bertarung demi hak dan kehendak Tuhan. Pola semacam inilah yang sering kita temukan dan senantiasa terulang. Bahkan di lingkungan orang-orang yang percaya kepada Yahweh pun berlaku paradigma serupa. Ada penguasa-penguasa, baik raja maupun imam-imam di Yerusalem, begitu sering mengindahkan perintah-perintah Tuhan, melalaikan kewajiban mereka sebagai orang-orang pilihan yang harus memimpin bangsa itu menuju kesejahteraan lahir dan batin. Sehingga Tuhan selalu mengirim utusannya sebagai orang yang berseru di tengah kegelapan, yang mengingatkan bangsa ini akan dosa-dosanya. Semua terpanggil dari kalangan yang kecil, bahkan marginal. Namun Tuhan tetap menyerukan kebenaran dan keadilan melalui mulut-mulut mereka, dengan harapan agar mereka menjadi laksana terang yang menyinari kegelapan, sehingga orang-orang berpaling dari jalannya yang salah untuk mencari Tuhan. Inilah ritme sejarah keselamatan. Tuhan memilih kaum miskin dan terpinggirkan untuk mewakili dirinya dalam bersaksi tentang keselamatan. Karena itu menunjukkan keberpihakan Tuhan pada manusia yang tertindas oleh dosa dan kegelapan, namun mau berjuang untuk menata diri agar mengambil bagian di dalam sejarah keselamatan. Semangat inilah yang saya ingin tanamkan di dalam sanubari para adorator sekalian. Gerakan adorasi abadi mungkin kalah populer dengan berbagai latihan rohania yang lain. Bahkan ketika Anda memutuskan untuk mengambil bagian dalam gerakan ini, mungkin Anda pun berhadapan dengan sikap-sikap sinis yang menolak partisipasi Anda tersebut. Inilah saat-saatnya di mana kita memandang diri sebagai kelompok pilihan Tuhan yang mau dengan rendah hati memikul salib ini, bukan semata-mata demi pertobatan dan pemurnian batin kita sendiri, melainkan juga demi dorongan kepada sesama, agar mereka pun mau menimba kekayaan iman dari gerakan adorasi di depan sakramen Maha Kudus. Ketika Anda mengalami penolakan, Anda sesungguhnya sedang bersama Tuhan mengemban salib yang harus dipikul sebagai buah dari dosa-dosa manusia. Sebagaimana Yesus setia memikul salibnya, agar manusia memiliki jalan menuju keselamatan, demikianlah beban salib serupa ada di atas pundak kita sekalian sebagai orang yang mungkin tidak diperhitungkan dalam kehidupan masyarakat luas. Mengapa Tuhan berpihak pada kaum miskin dan marginal? Karena kaum miskin dan marginal merupakan representasi manusia yang harus hidup terpinggirkan sebagai buah dari kekuasaan dosa. Dan kekuasaan dosa harus dilawan oleh berbagai pihak di dalam persekutuan umat beriman. Salah satu cara untuk melawan kegelapan ini adalah mengisi diri sebanyak-banyaknya dengan rahmat Tuhan yang bersumber dari kehidupan rohania yang ditopang oleh doa yang berkanjang. Jadikanlah adorasi sebagai sebuah senjata untuk melawan cengkraman kegelapan. Karena di dalam doa kita hendak menimba rahmat Tuhan sebanyak mungkin dan menolong sesama kita
untuk turut serta dalam siarah yang dipenuhi dengan rahmat kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sadarkanlah kami akan hakikat diri kami sebagai ciptaan-Mu yang terbentuk menurut gambaran Tuhan sendiri. Doronglah kami untuk memelihara gambaran ilahi ini dengan selalu meneguhkan iman kami dalam doa, puasa, mati raga, dan aneka olah batin lain yang memungkinkan kami selalu berpegang pada kehendak-Mu. Semoga perjuangan ini membuat kami lebih memahami rencana keselamatan-Mu dan dengan penuh sukacita mewartakannya. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.